lagi dalam The Politician bersama saya Nova Nayantaka. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk pulang kampung ke Banyuwangi, tapi saya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh sosok penting yang membangun dan memajukan Banyuwangi dan menjabat sebagai menteri, Abdullah Azwar Anas. Nah, tadi sih saya janjian di sini, kira-kira di mana ya? Kita cari yuk. Mengurangi kepadatan dan kualitas menuju jalur mudik yang Banyuwangi. ya Ya, selamat datang di Banyuwangi. Pak Anas, ini sejuk banget, tapi gedungnya Iya. menarik nih Pak. Ini gedungnya bisa diceritain gedung lama atau? Ya, ini sebenarnya gedung sejak zaman Belanda karena Banyuwangi itu berdiri 1771. Begitu kami menjabat, saya rembukan sama ibu bagaimana pendopo ini dibuat nyaman. Jadi kalau kita capek masuk ke pendopo ini seperti di resort kira-kira gitu. Bu, tapi di situ juga ada yang menarik ya Bu. Tadi ada rumah apa ya Bu? Rumah osing. Rumah osing Rumah suku Rumah osing. suku asli Banyuwangi. asli Banyuwangi. Tadi sempat keliling-keliling Ya. Pak. Tapi yang paling penting adalah pendopo ini menjadi tempat terbuka. Maka pertama kali ketika saya dengan ibu masuk ke tempat ini, itu pintu gerbangnya kita robohin, langsung kita pendekin. Jadi sekarang makanya pintu gerbangnya paling pintunya hanya setengah meter dari jalan, sehingga lebih terbuka dengan masyarakat dan tempat ini setiap hari masyarakat boleh masuk ke tempat ini. Pak, biasanya kalau misalnya pulang kampung kayak gini ngapain aja nih Pak? Ya kalau pulang kampung ngobrol sama keluarga, kemudian kita kuliner, kemudian terus pulang ke rumah di kampung halaman. Di sana ada banyak santri dan masyarakat yang belajar di sana, ketemu dengan mereka dan ya ada banyak hal yang saya juga dapat masukan dari keluarga tentang pekerjaan. Nah, Ibu kan Bupati, Bapak Menteri. Gimana nih atur waktunya, kan sama-sama sibuk? Ya, pokoknya kalau ada waktu libur, kalau nggak Bapak yang ke Banyuwangi, saya yang ke Jakarta. Tapi kalau misalkan pas saya lagi ada tugas juga ke Jakarta, biasanya saya juga bareng sama Bapak. Ya, misalnya ibu ada koordinasi di Jakarta, saya ketemu di Jakarta. Kecuali besok misalnya tanggal 5 nggak bisa ikut karena ibu diundang di Harvard, presentasi di Harvard terkait dengan Smart Village. Sosok Bapak di mata Ibu seperti apa nih Pak? Ya, Kalau Bapak di mata Ibu? ya. Ya, Bapak orangnya pekerja keras, Kerja keras. perfeksionis, detail banget sama kerjaan, tapi tetap kalau sama keluarga saya. Saya romantis nggak? Kadang-kadang Romantis nggak Pak? Nah, romantis kadang-kadang. kadang-kadang ada pengen buktiin keromantisan, tapi kalau dari bajunya sih cukup kompak ya, tapi kita Iya. buktiin ya. Pak, ini aku punya tantangan. Boleh silakan Pak duduk di kursi Iya. panas ya. Ada pertanyaan untuk menguji seberapa kompak dan seberapa tahu pasangan masing-masing. Waduh. Siap? Jangan nyontek ya Pak ya. Di mana tempat pertama kali ketemu? Nggak boleh salah nih Pak ya, kalau salah ntar Ibu ngambek loh Pak. Iya. Hmm. Eh, Hal romantis apa yang pernah Bapak lakukan ke Ibu? Ingat-ingat Pak. Waduh. Ibu apa nih Bu? Kira-kira hal romantis? Tadi kata Bapak kan Bapak romantis kadang-kadang. Iya. Nggak boleh salah loh Pak. Apa? Pertanyaan ketiga, kegiatan favorit apa yang sering dilakukan sama-sama? Favorit. Apa ya? Oke, Bapak nih lebih lancar nih dari senyumnya nih. Oke, siap-siap ya. Kita kasih tahu jawabannya bareng-bareng ya. Iya. Yang pertama, tempat pertama kali ketemu. Dibuka bareng-bareng Bu jawabannya sama Bapak. 1, 2, 3. Kampus. Kampus, ternyata dua-duanya nih Iya. emang anak pinter sih ya di kampus ketemunya. Ingat nggak pada waktu itu temu sekampus apa gimana Pak ceritanya di Iya. kampus? Dia dulu yang cerita. Iya, dah pokoknya ketemu di kampus gitu. Tadi Bapak ya udah curi-curi pandang Ibu ya. Bu, ternyata diincer Bu di kampus ya Ibu. Tapi dulu nyadar nggak sih Pak? Bu, kalau Bapak
suka atau ngedeketin? Dia banyak yang bisa. Enggak. Bercanda. Enggak sih, kita hanya temenan aja dulu di sebulan. Susah dulu ini. Susah didapetin ya? Susah, iya. Ya, susah didapetin. Susah, terus nunduk terus kalau di kampus ya. Malu gitu. Iya, nunduk, pokoknya susah deh dulu ini. Nah, Ibu pengen tahu di terakhir Ibu kenapa bisa terima Bapak? Kata Bapak susah soalnya. Karena dulu menarik saya dengan minjemin buku. Buku ternyata. Ya, jadi menarik saya minjemin buku. Dia ternyata suka baca juga gitu. Ternyata dari buku itu Pak. Bukunya masih Iya. disimpan kan Pak? Ya kan kita orang kampung, ini orang Jakarta kan gitu. Nah, SMA mana dulu? Salemba. SMA Salemba dulu SMA. Saya dari kampung, jadi wah ini ada anak Jakarta diem gitu kira-kira. Tapi rahasia ternyata dari buku ya. Jadi ada yang mau mendekati bisa ikuti cara Bapak pinjemin buku. Oke, yang kedua, hal romantis nih, ini yang ditunggu-tunggu nih dari tadi. Hal romantis yang Bapak lakukan ke Ibu nih. Kalau dari Bapak dulu jawabannya apa nih Pak? Ya paling saya suka ngasih kejutan di momen-momen tertentu aja. Menurut Ibu gimana? Benarkah? Ya sama, kejutannya itu ngajak liburan kalau saya. Ngajak liburan. Saya ini termasuk yang paling jarang ngajak liburan ya. Karena saya ini selama jabat nggak pernah cuti ya. Nggak pernah cuti kecuali paling Ramadan sama musim haji itu aja. Tempat favoritnya Pak kalau liburan sama Ibu? Gimana? Tergantung ya, favorit sih nggak ada yang khusus favorit ya. Tapi tempat yang kadang kita libur-libur nggak taunya HP bunyi titit urusannya urusan pekerjaan. Tapi adalah momen-momen tertentu yang nggak jauh-jauh dari Banyuwangi. Bahkan sering kadang kita suka memanfaatkan beberapa titik destinasi di Banyuwangi. Kadang saya kalau sudah banyak pekerjaan kadang ngajak ibu sambil makan ketan di pantai. Berdua ya Pak? Ya, Itu kemudian romantis yang di Banyuwangi juga. Aja. Kemudian ya minum kelapa muda karena di Banyuwangi banyak sekali tempat-tempat yang menarik buat saya dan itu bisa juga menjadi tempat berlibur. Berarti romantis ya Bu ya, termasuk romantis. Karena jarang berlibur, sekali berlibur langsung diajaknya ke tempat-tempat indah. Kalau yang ketiga nih Pak, kegiatan favorit yang sering dilakukan bareng. Bapak tadi soalnya nulisnya banyak pakai tesis Pak. Apa aja tuh, Pak? Ya kalau saya sama istri itu kuliner. Sama. Ya, Sama, oke. jalan-jalan. Ya, liburan. Ya. Sama. Tapi juga kadang bahas pekerjaan itu sesuatu yang asik. Oh, Iya, oke. bahas pekerjaan misalnya, ada di tempat ini ada usulan yang belum tertampung, gimana yang beresin kalau ada ide begini. Karena kita ini kadang sama masalahnya paling anggaran terbatas, masa kerja terbatas, harapannya banyak yang mesti dikerjai. Bahas ini menyenangkan buat saya. Jadi berlibur itu ketika banyak urusan yang dihadapi oleh ibu sama saya terpecahkan, itu bagian yang menghibur buat saya. Apa sih Bu yang diteladani dari Bapak ini? Kalau bicara pekerjaan itu atau bicara masalah di pekerjaan itu selalu tuntas. Jadi detail sekali, selalu tuntas sampai ke titik-titik yang kadang kita nggak kepikiran. Gitu. Itu Bapak. Lalu juga dedikasi, komitmen untuk pekerjaan ini juga sangat besar. Karena mungkin Bapak berpikiran bahwa ini amanah dan kehormatan gitu ya, jabatan ini kehormatan serta amanah, sehingga kalau kita bisa sukses, kita bisa berhasil, itu adalah sebuah hal yang perlu dibanggakan dan disyukuri. Oke, ada pesan Bu buat Bapak ini sekarang udah jadi menteri. Ada yang berubah kah? Maksudnya waktunya pasti akan lebih padat. Iya, karena lebih sibuk, pasti harus jaga kesehatan, dan saya juga nggak bisa dampingin setiap hari, Iya. jadi ya jaga kesehatan. Saya selalu Jadi yang menarik buat saya adalah, jadi ibu ini nggak pernah dipersiapkan untuk jabat, nggak pernah ada. Ini di ujung saja, tiba-tiba, dan saya di sini meyakini, wah ini memang bagian dari takdir ya. Karena waktu itu partai-partai juga udah tutup, ya pendaftaran dan seterusnya. Nah, saya juga sama, saya ini juga nggak menyangka jadi menteri. Tapi kami ini selalu berkomitmen ketika diberi tugas, ini bagian dari amanah yang harus kita kerjakan. Sulit nggak Bu awalnya beradaptasi? Tadinya kan jadi pendamping Bapak, sekarang
di depan nih jadi pengganti Bapak jadi bupati? Iya, awalnya sih merasa sulit ya karena masanya berbeda, kondisinya berbeda. Karena kami dilantik ketika ada pandemi, jadi tantangan ini cukup berat dan anggaran terbatas juga. Maka saya sering minta tolong Bapak juga ketika baru awal-awal untuk bisa bantu menyelesaikan beberapa permasalahan. Maksudnya bantu dalam arti minta pendapat seperti itu dan minta saran seperti itu. Tapi lambat laun ketika saya bertemu dengan masyarakat dan masyarakat sangat antusias dengan program-program saya mulai timbul percaya diri saya gitu bahwa ternyata bahagia juga ya gitu melihat masyarakat saya tuh tersenyum menyapa saya dengan gembira gitu. Apalagi ketika saya bertemu dengan mereka, saya juga bawa program yang diharapkan oleh mereka, yang dimana ada solusi di situ seperti itu. Jadi lama-lama saya banyak belajar juga, belajar ya dari Bapak, dari teman-teman semuanya, dan juga dari rakyat juga saya banyak belajar dari mereka. Sehingga sekarang saya merasa bahwa saya sudah mulai terbiasa dengan jabatan ini. Saya menjalankan program-program, alhamdulillah saya bersyukur. Kalau pesan Bapak buat Ibu nih? Ya, saya kira ya Ibu mesti kerja keras dan mendengar aspirasi masyarakat karena memang tantangannya sekarang ekspektasi rakyat kan tinggi ke para pemimpinnya. Dan ketika sejak kami juga Ibu ini rutin mengukur kepuasan publik dan harapan publik setiap 6 bulan di survei. Kalau di keluarga ya, khususnya pribadi saya, kakak itu bukan sekedar kakak bagi kami. Jadi dari kecil banyak kisah sekali, kisah yang tidak bisa terlupakan. Ini adalah menu kopior ya. Kopior ini salah satu menu khas Banyuwangi. Ini kalau musim puasa banyak diburu banyak orang ini. Ini dibuat dari apa nih Pak? Kayaknya menarik. Ada kelapa, ada roti tawar. Oh iya. Ya, ini salah satu menu favorit selain kolak ya. Selain kolak. Ini ada yang cuma di Banyuwangi aja Pak? Mungkin di tempat lain ada, tapi ini di Banyuwangi ini enak. agak rasanya agak khas ya. Iya. Lembut. Gimana Mbak? Enak. Kan kalau kolak, tuh kan ya ketahuan kan. Mirip kolak tapi ini lebih light nih ya, Bu ya. Monggo Mi, Ya benar. sekajam Mi. Terus daun pisangnya tuh kalau dibungkus Iya. ini kayak enak, kayak wangi. Wangi. Lebih sedap. Berarti kalau kesini ini di salah satu makanan yang dikangenin ya Pak ya? Ya Bu ya, Ibu kalau misalnya kayak bulan puasa, bulan Ramadan, Bapak pasti nyari ini ya? Ya, salah satunya ini. Kemudian nanti ini ada ada rawon BAT ini. Rawonnya enak banget, tempenya ini luar biasa. Wow. Kemudian ada nasi tempong. Ini nasi tempong ini nasi khas Banyuwangi. Ini salah satunya nih, cirinya ada sambelnya ini khas. Kemudian ada ini ikan asinnya ini enak banget ini. Garing, Kemudian Pak. ada tahu ya. Menggoda ini semua. Oke. Kemudian nanti ada makanan ini ayam makjo, enak banget. Makju. Kemudian ada ayam betutu yang di Banyuwangi banyak diminati, bahkan teman-teman dari Bali kadang kalau ke Banyuwangi Nyari itu. ya bungkus ayam betutu itu. Ini lagi kumpul-kumpul nih Kak. Kalau biasanya kalau momen lebaran seperti ini kumpulnya Pak? Iya, kami nanti kalau lebaran, apalagi kami keluarga besar,
ini sering kumpul-kumpul seperti ini. Ini boleh dikenalin nih Pak satu-satu, kan seru nih, rame ya Pak. Oh banyak, kita keluarga besar ini. Kita ada 10 bersaudara. 10 bersaudara. Ini Mbak Dewi ini termasuk pembesar di kami ini. Pasti paling kecil ya. Paling kecil. Jadi kami kumpul selalu gantian. Nah, biasanya kami hari pertama itu ya biasanya hari terakhir puasa kita ketemu dengan masyarakat. Nah, kita ada kegiatan sosial. Kemudian hari pertama kita selalu kumpul. Kemudian hari kedua, ketiga saya biasanya ke Jogja, ke keluarga ibu ke Jakarta. Jadi kalau makan bersama itu momennya Lebaran pasti makan bareng kayak tadi ya Pak ya? Ya, makan bareng. Bu tadi Kuliner-kuliner menarik kata lokal. Ibu, kalau misalnya Lebaran tadi saya nggak ngelihat kayak ada ketupat atau kayak opor. Itu kenapa Bu di Banyuwangi? Namanya kupatan. Kupatan. Ya, kupatan ini kan tradisi Wali Songo. Iya, kupatan itu apa namanya bagian dari tradisi Lebaran. Ya. Jadi 7 hari, jadi beda ya, pantesan nggak ada. Tapi kalau yang harus ada apa Pak? Favorit Bapak tadi ada nasi tempong ya Pak? Ya, makanan-makanan tradisional, ada opor, ada macam-macam lah. Dan biasanya ibu itu nyiapin masakan yang harus dimakan buat putra-putrinya. Ibu sehat ya Ibu ya? Ini alhamdulillah. Pak, ini berarti Mbak Dewi adik kelima. Pengen tahu dong sosok Pak Anas ini gimana? Kalau di keluarga ya, khususnya pribadi saya, kakak itu bukan sekedar kakak bagi kami. Jadi dari kecil banyak kisah sekali, apa kisah yang tidak bisa terlupakan. Jadi kalau saya sampai pas pernikahan, kalau ada apa-apa kakak sama Mbak Dani ini, saya mau, maksud disuruh apapun mau. Karena sosok saya ya bapak juga. Contoh teladan. Jadi kecil itu saya ingat betul. Kakak pas waktu kecil saya kalau nggak salah kelas 2 SD mungkin. Beliau sudah SMA. Umi itu kan nggak mau pembantu. Jadi anaknya 10 dirawat sendiri. Tapi kalau Mas Anas pulang tuh mau bantuin mandiin adik-adiknya itu mau. Bahkan saya dulu pas dimandiin, disisirin tapi sambil dinasehati, sambil dipakein baju. Saya ingat betul harus jadi anak sukses loyo, belajarnya harus benar-benar biar jadi orang manfaat. Ingat betul saya waktu masih kecil sekali. Jadi Pak, adiknya sampai terharu Pak, berarti Iya. Bapak sesayang itu ya Pak Anas? Iya, karena saya ini kan anak pertama, katanya. Karena kakak saya meninggal sehingga istilah orang tua itu mbarep urip. Sehingga kami harus memberi contoh untuk kerja keras ke adik-adik, untuk mandiri kira-kira gitu. Dan begitu juga di ibu, lingkungan ibu, keluarga ibu juga sama. Keluarganya ayah dari keluarga pertama. Jadi kami itu ikhtiar ya, kerja keras lah. Tentu, tapi nomor satu saya bilang perlu mendapat restu ibu. Maka orang tua ini sangat penting buat saya, restu Umi, dan saya bersyukur Umi sekarang masih sehat walafiat dan kami selalu mendapat doanya beliau. Mbak Dewi sampai terharu, berarti benar-benar Iya benar, saya selalu kakak ingat. kesayangan. Benar, saya kalau makanya kalau ada Sampai nangis. iya benar, saya kalau cerita makanya pokoknya kalau ada apa sama Mas Anas sama itu apapun, kalau kok Mas Anas membutuhkan saya, mau kesehatan apapun saya mau gitu. Sampai suami, oh iya, saya cerita pas awal pernikahan saya cerita. Bahkan ketika saya di pesantren selalu beliau yang selalu telepon. Saya ingat betul di Kediri beliau ngirim saya uang di Wesel ya. Dinasehati itu banyak saya di surat zikir. Pas SMA juga ditelepon, jaga kesehatan, belajar yang rajin, biar jadi orang manfaat. Nggak ada keluarga lain kecuali beliau, padahal waktu itu beliau sudah DPR ya Mbak ya, MPR sudah MPR. Jadi tidak Sesibuk itu masih perhatian dengan adik yang jumlahnya 10. Insya Allah bukan saya saja kayaknya juga. Jadi Pak Anas ternyata penyayang, diam-diam penyayang. Benar. Galak Sampai tapi nggak? sekarang. Apa? Galak nggak Pak? Menurut saya nggak galak, Tapi disiplin. disiplin. Karena kalau ada yang nggak disiplin ya begitu, ngelender ya. Tapi tadi saya pas kita lagi makan tuh humoris ternyata ya, lucu juga ya. Ya, jadi Abah itu selalu menasihati kami supaya kami rukun, guyup, kira-kira gitu. Dan guyup rukun itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan kami selalu punya tradisi Lebaran itu kami kumpul biasanya. Ya. Pak, untuk makna Lebaran tahun ini bagi Pak Anas dan keluarga, seperti apa Pak memaknai Hari Raya Idul Fitri tahun ini?
Ya, Apa harapan? ya, Lebaran ini menurut kami adalah bagaimana membangun silaturahmi lebih kuat lagi ya. Dan ini momentum tentu bagi para keluarga di Indonesia untuk bertemu keluarga, karena keluarga ini kekuatan yang luar biasa ya. Kreativitas, inovasi itu basisnya di keluarga. Dan apa yang kami dapat sekarang karena saya dapat support dari keluarga, dari ibu, dari adik-adik, dan ini semua menjadi motivasi yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita bertemu di Lebaran ini seperti di recas gitu ya, dicas ulang, karena kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan tetangga, dan kita bisa silaturahmi, dan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan itu muncul saya kira di Lebaran. Dari keluarga. Iya. Mungkin terakhir Mbak Dewi atau Ibu mau ada pesan buat Bapak? Kayak Mbak Dewi ini sebagai adik yang paling Saya selalu berdoa semoga semoga selalu berkesehatan jasmani maupun rohani, umur panjang barokah itu saja, manfaat untuk semuanya. Karena menurut saya walaupun kakak sekarang posisinya jadi mental, selalu perhatian sama keluarga, sama adik-adik, sama ponakan saya. nggak berubah ya Pak ya? Karena Amin. keluarga nomor satu bagi Bapak kayaknya. Nah, tapi jangan sampai untuk menaikkan RB dalam rangka menaikkan tukit hanya sibuk perbaikan administrasi. Betul. Berarti ini tidak sesuai arahan Bapak Presiden yang tadi sibuk ketumpukan kertas. Assalamualaikum. Abdullah Azwar Anas selama ini dikenal publik sebagai Bupati Banyuwangi. Di tangan Anas, Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang diakui dan berprestasi. Anas juga berhasil membawa lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah melampaui target 1 juta produk katalog elektronik. Dan kini Anas terpilih menduduki jabatan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pak, ini selama 2 periode menjabat, apa hal paling berkesan yang Bapak lakukan untuk Banyuwangi, Pak? Iya, yang paling berkesan adalah bagaimana mendorong partisipasi publik untuk bersama-sama membangun daerah. Karena sehebat apapun leadership kepemimpinan, tanpa ada partisipasi publik, dukungan eksekutif, legislatif, tokoh-tokoh agama, keberhasilannya akan jauh dibanding kegiatan program pembangunan itu ketika tidak mendapatkan dukungan publik pasti akan tersendat-sendat. Dan kami sangat senang karena kita bisa menentukan skala prioritas waktu itu, di mana kemiskinan Banyuwangi dari 20% turun ke 7,8% ya waktu itu. Kemudian kami memilih Umbrella sebagai program penggerak mendorong kolaborasi dan partisipasi publik itu adalah pariwisata. Dan kita lihat pariwisata waktu itu dari 416.000 orang naik menjadi 53 juta ya, dengan program AAA yang menjadi bagian penting waktu itu, yaitu aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Nah, tempat ini contoh bagaimana amenitas tumbuh berkembang dengan beberapa kebijakan afirmatif yang kita berikan waktu itu. Dan aksesibilitas, kemudian tadinya orang ke Banyuwangi perlu 8 jam dari Surabaya atau dari Jakarta perlu waktu panjang, sekarang sudah ada penerbangan. Dan ini semua karena ada dukungan publik tadi. Begitu juga pengelolaan inflasi yang tadinya Banyuwangi cukup tertatih-tatih, kemudian saya bersyukur sampai hari ini dilanjutkan menjadi kabupaten dengan pengelolaan inflasi terbaik di Jawa dan Bali. Begitu juga income per kapita rakyat dari 19 juta kemudian naik menjadi 53 juta. Dan ini adalah bagian-bagian prioritas yang bisa kami kerjakan bersama dengan dukungan publik yang cukup luar biasa kepada kami. Banyuwangi di tangan Bapak jadi terkenal salah satu destinasi wisata. Ya. Ini tempatnya indah banget. Ini di mana dulunya seperti apa nih Pak? Ya, ini milik investor orang Banyuwangi yang tadinya tanahnya tidak terurus. Saya ajak ke sebuah resort yang dibikin oleh orang Perancis di satu tempat, dengan bagaimana tempat ini mengandalkan semua rumah-rumah bekas tradisional Banyuwangi.
Jadi mengkombinasikan, ini namanya Villa Solong ya. Ini rumah-rumah tradisional yang bekas dikombinasikan, kemudian ini menjadi salah satu destinasi sekaligus menjadi amenitas bagi warga di Banyuwangi. Nah, memang kami ambil kebijakan ketika kami menjabat di Banyuwangi. Kami tidak izinkan hotel bintang 3 ke bawah. Yang boleh adalah hotel bintang 3 ke atas yang menjadi MICE. Kemudian kami tidak izinkan hotel bintang 3 ke bawah supaya homestay-nya tumbuh. Sehingga yang bawah berkembang, yang atas juga tumbuh. Nah, ini adalah bagian dari kebijakan saja. Dan aksesibilitas alhamdulillah sudah jalan, tapi pada saat yang sama berbagai inovasi dan strategi untuk mendorong partisipasi publik ini terus kita dorong. Misalnya kita punya program namanya Rantang Kasih, di mana kita setiap hari mengantar makanan ke orang yang sebatang kara, orang miskin lebih dari 3.000 orang. Awalnya Pemda yang dominan, kemudian sekarang muncul partisipasi publik. Kemudian ada siswa asuh sebaya, di mana siswa yang kaya menyisihkan uang untuk siswa yang miskin. Waktu itu terkumpul hampir 19 miliar dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Karena kami melihat bahwa orang miskin tidak bisa sekolah itu bukan hanya urusan negara, tetapi ini bisa kita atasi bersama-sama, dan ternyata itu bisa kira-kira. Kalau Pak, ini kan banyak inovasi ya Pak, dari merentaskan kemiskinan hingga pelayanan publik hingga pariwisata yang Bapak lakukan di Banyuwangi. Kemudian inovasi-inovasi apa yang Bapak juga nanti akan lakukan sebagai Menpan RB? Oke, sebelum yang tadi saya kira supaya capaiannya eksponensial memang tidak bisa manual, maka perlu digital. Maka ketika kami sejak memimpin Banyuwangi, kami sudah ada program 15.000 titik wifi gratis misalnya. Kemudian ada program seluruh desa terhubung dengan fiber optik. Jadi di Banyuwangi ini sudah lebih dari 3 tahun seluruh desa sudah terhubung fiber optik, sehingga pelayanannya kepala desa sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Karena menurut saya digital itu adalah keniscayaan. Tanpa digitalisasi pasti akan kurang orang terus, dan penyelesaian masalahnya tentu ini akan tidak bisa cepat. Sehingga digitalisasi infrastruktur, sehingga bagi Banyuwangi waktu itu infrastruktur bagi kami waktu itu bukan hanya jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, tapi juga teknologi. Teknologi juga penting. Iya. Inovasi-inovasi ini kan juga apakah juga akan diterapkan Bapak sebagai Menpan RB untuk bisa meningkatkan desa-desa dan iya, wilayah lain? tentu tidak bisa semua di copy paste ya, karena Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Tapi belajar kami di daerah, ternyata case-nya ini kan hampir sama. Dan saya melihat bahwa mereplikasi program itu jauh lebih mudah untuk cepat bisa dikerjakan di banyak tempat. Jadi sukses story dari satu daerah itu bisa diterapkan di daerah lain. Saya juga sama waktu itu, saya sebelum menjabat saya main ke Sragen yang waktu itu pelayanan KTP-nya sangat cepat. Saya juga main ke beberapa daerah dan itu kemudian kami replikasi. Nah, salah satunya misalnya yang sekarang kita ingin kembangkan sebagaimana diputuskan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden adalah mall pelayanan publik. Nah, di Banyuwangi ini mall pelayanan publik adalah mall pelayanan publik pertama di Indonesia, di mana di sini mengintegrasikan dari sejumlah layanan sehingga masyarakat tidak harus pindah-pindah, yang ini kemudian mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan. Dan pemerintah pusat telah memutuskan semua daerah sekarang kita dorong ada mall pelayanan publik. Tetapi sekarang next step lagi, karena waktu itu hanya mengintegrasikan layanan di satu tempat, orang harus datang, dimudahkan. Tapi sekarang tidak lagi melipat berbagai urusan tadi untuk mendapatkan layanan tadi di satu tempat. Sekarang kita bikin rumah virtual namanya MPP Digital. Nah, sekarang kami di Kemenpan RB mendorong secara gencar bagaimana MPP Digital ini bisa berjalan, sehingga orang untuk mendapat pelayanan tidak harus datang ke mall pelayanan publik tapi secara digital. Nah, nafas inovasi ini penting, kunci hari ini. Karena biasanya setiap kita jabat keluhannya itu tidak ada orang dan tidak ada anggaran. Itu juga yang saya alami ketika saya mendapatkan mandat dari Bapak Presiden waktu itu untuk memimpin LKPP. Setelah kami lihat proses bisnisnya kami rubah dan kemudian dari 8 proses bisnis kami rubah dari 2 proses bisnis. Yang tadinya di depan ada jalan tol karena digital, belakang digital, di tengah masih ada Pak Ogah yang manual. Ini yang menyebabkan kendala. Nah, begitu yang tengah kami hilangkan proses bisnis tinggal 2,
pertumbuhannya eksponensial, sekali lagi dengan teknologi. Berarti artinya itu bisa juga merampingkan birokrasi Pak yang cukup panjang, biasanya itu kan juga sering dikeluhkan. Iya, jadi Bapak Presiden ini, Pak Jokowi, ketika kami pertama kali diperintahkan oleh beliau sederhana saja. Beliau perintahkan kepada kami, birokrasi ini jangan bulat, ya, jangan rumit. Yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Nah, yang ketiga beliau minta birokrasi ini harus lincah. Nah, kita ini bisa tapi nggak lincah, maka kita akan disalib oleh entitas-entitas lain yang sekarang jauh lebih lincah. Dan yang paling akhir, yang paling penting, birokrasi ini harus berdampak. Saya sering sampaikan ini bahwa birokrasi ini berangkat pagi, pulang malam, rapat banyak sekali. Ini dampaknya sudah maksimal, Bu. Maka sekarang kami bersama tim di Kemenpan RB atas arahan Bapak Presiden, kita rombak berbagai instrumen penilaian dan cara kerja. Sekarang semuanya harus berdampak. Kita ngerjakan ini dampaknya apa? Anggaran keluar sekian, ini dampaknya apa? Inilah yang sekarang terus kami kampanyekan di daerah-daerah, termasuk untuk menilai RB, reformasi birokrasi. Nah, nilai RB ini banyak dikejar oleh teman-teman karena ini bisa menaikkan tukin. Nah, tapi jangan sampai untuk menaikkan RB dalam rangka menaikkan tukin hanya sibuk perbaikan administrasi. Betul. Berarti ini tidak sesuai arahan Bapak Presiden yang tadi sibuk ketumpukan kertas. Maka sekarang kami rombak. Selain 8 area perubahan, sekarang nilai RB kami sudah tetapkan fokus ke RB tematik. Apa itu RB tematik? 1, yang berdampak ke penanganan kemiskinan. 2, berdampak ke meningkatnya investasi. Yang ketiga, digitalisasi. Dan yang keempat, program prioritas Presiden yang berdampak pada penanganan inflasi dan belanja produk dalam negeri. Jadi kalau daerah ingin RB-nya naik atau KL, sudah mendorong kemiskinan turun nggak? Nah, kira-kira investasinya bertambah tidak? Nah, digitalisasi sudah jalan nggak? Karena kenapa digital? Karena kalau digital ini pasti ke depan pelayanan akan lebih cepat, lebih mudah dan murah dan akuntabel. IKN ini salah satu target prioritas yang kami siapkan dari 7 prioritas kerja kami. Nah, jujur saya ini kalau pemain bola ini kan saya ini main bola di babak kedua menit ke-13. Nah, dan pasti tidak ada perpanjangan waktu. Menjabat sebagai Menpan RB, kini Anas dihadapi dengan sejumlah tantangan. Sejumlah program prioritas pun telah disiapkan, mulai reformasi birokrasi berdampak hingga rencana ASN pindah ke IKN. Lalu, seperti apa gebrakan Anas membawa birokrasi lebih lincah dan berdampak? Berarti Pak, kalau yang kemarin itu kan ada anggaran 500T dihabiskan untuk studi banding dan lain-lain. Berarti Bapak sempat mengatakan dampaknya 0,5%. Itu berarti jadi akan targetnya berapa Pak? Nah iya, itu kemarin ada salah kutip ya. Okay. Jadi bukan 500 triliun untuk perjalanan dinas. Waktu itu kita hanya ingin memberikan contoh logical framework. Okay. Kalau programnya kemiskinan di daerah, berarti targetnya kemiskinan turun, program dan outcome-nya juga harus diperjelas di situ. Jangan sampai judulnya kemiskinan tapi nanti ada program lain yang tidak mendorong kepada penurunan angka kemiskinan. Contoh di satu daerah, bukan di pusat, ada programnya kemiskinan tapi sebagian anggarannya di daerah kadang untuk studi banding kemiskinan. Jadi nggak selesai-selesai karena banyak belajar dan rapat-rapat. Jadi ini sebenarnya kita ingin memberi contoh case bagaimana supaya program anggaran yang digunakan ini berdampak. Ya, ini contoh saja. Begitu juga program pendidikan dan lain. Intinya ini perlu orkestrasi di mana teman-teman tidak boleh lagi sibuk dengan urusan masing-masing di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Programnya harus inline dengan target prioritas Presiden. Apa target prioritas Presiden? Kemiskinan turun, stunting turun, kemudian juga investasi tumbuh. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi Kemenpan RB sekarang mendorong bergerak untuk birokrasi berdampak. Nah, maka instrumen-instrumen, saya ingin kembali ke RB reformasi birokrasi, instrumen-instrumen penilainya sekarang kita perpendek.
dulu untuk ikut penilaian reformasi birokrasi itu ada 295 yang harus diisi dan ada ribuan dokumen yang harus diupload. Sekarang kami itu tidak lagi penting, yang penting dampak yang kita urus adalah 26 dampak. Bapak, untuk skema ASN yang ke IKN itu seperti apa sih Pak? Kategorinya, progresnya sudah sejauh mana? Karena kan IKN juga progresnya sudah semakin jalan ya Pak. Ya, IKN ini salah satu target prioritas yang kami siapkan dari 7 prioritas kerja kami. Nah, jujur saya nih kalau pemain bola ini kan saya ini main bola di babak kedua menit ke-13. Nah, dan pasti tidak ada perpanjangan waktu. Maka kami harus tentukan skala prioritas. Nggak mungkin semua kami kerjakan. Salah satunya adalah sesuai dengan arahan Pak Presiden, yang jadi prioritas kami adalah menyiapkan bagaimana ASN yang pindah ke IKN. Nah, dari semula skenario 5.000, 15.000, 20.000, 40.000, dan 60.000, akhirnya di-exercise, kemudian diputuskan ASN yang akan pindah kurang lebih 16.900 orang yang akan pindah di tahap pertama dengan disiapkan rumah dinas seperti apartemen yang kira-kira pemandangannya 360 derajat, karena itu di ring 1 di oksigennya yang cukup kira-kira gitu, dan itu terdiri kurang lebih 11.000 ASN, selebihnya yang kurang lebih 5.000 sekian itu 5.000-an itu adalah dari teman-teman TNI Polri. Nah, skemanya sudah kami buat, kementerian lembaga mana saja yang akan pindah, kemudian eselon 1 berapa, eselon 2 berapa, dan seterusnya. Kami sudah buat skemanya, dan Bapak Presiden dan OIKN-nya sudah setuju sebagaimana arahan Bapak Presiden di sidang tadi. Ada tantangan sendiri nggak sih Pak untuk bisa membedakan ASN sendiri? Sampai hari ini kami belum mendapatkan tantangan ya yang berarti. Karena dulu misalnya menurut yang ramai di publik banyak ASN menolak. Betul. Tapi justru kemarin banyak ASN yang tidak masuk dalam skema pindah, dia ngajukan pengen pindah. Ya, terutama anak-anak muda yang digital, yang karena memang nanti ini pemerintahan ini sudah menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik, yang digital, yang berbagi pakai. Sehingga ini menjadi kantor yang modern, jadi kantornya itu bisa berbagi pakai, kecuali tentu yang polisi, ya, TNI, Polri yang nggak mungkin berbagi pakai ya, karena terkait dengan hankam. Jadi mereka ini malah banyak yang ingin pindah, ngirim surat ke kami. Jadi ini responnya sangat baik menurut kami, dan ASN yang pindah ke sana enak, nggak perlu cari rumah dinas, dia sudah ditempatkan di tempat itu. Dan mungkin daripada di Jakarta dia berjam-jam harus ke kantor, sampai macet 1 jam, 2 jam, bahkan begitu sulit kadang untuk mencari transportasi publik di jam-jam tertentu. Saya kira ini angin segar menurut saya ketika di IKN. Jadi nanti ketika sudah berkeluarga pun kayak sekolah, kemudian transportasi itu disediakan dari pemerintah? Nah, sekolah pemerintah sedang menyiapkan. Sekolah disiapkan, sekolah-sekolah internasional yang berkualitas bagus, mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Dan apalagi misalnya kemarin Pak Gubernur DKI ke kantor kami membicarakan bagaimana mendorong agar ada percepatan sekolah-sekolah internasional yang hebat di Jakarta ini bisa segera pindah ke sana. Salah satunya adalah dengan konsep misalnya akan diberi insentif pajak. Nah, kalau sekolah-sekolah yang diberi insentif pajak pasti akan cepat mereka ke sana. Apalagi kalau di sana tempatnya misalnya sementara disiapkan oleh pemerintah, mereka tidak harus investasi terlebih dahulu beberapa kelas sekolah mereka di awal, tentu ini akan mempercepat. Dan arahan Bapak Presiden saya kira jelas dan rinci bagaimana IKN ini bukan hanya soal kantor, tapi akan menjadi rumah peradaban baru. Pak, kalau banyak yang ngajuin, nanti ada seleksi juga nggak sih Pak? Karena kan ternyata euforianya semakin banyak yang untuk ASN pindah ke sana. Ya, tentu nanti akan kita kaji ya. Dan ini sebenarnya banyak diam-diam eselon 1 pengen segera pindah ke sana. Karena ingin menikmati suatu, terutama beliau-beliau yang misalnya putra-putrinya sudah tidak di sini. PP-nya bahwa per 28 November tidak boleh lagi ada non-ASN. Nah, kita sedang mencari alternatif solusi yang tidak ada PHK massal.
ini gimana Pak ceritanya waktu itu Presiden nunjuk Bapak untuk jadi menteri? Karena kan Presiden Jokowi nggak sembarangan nih menunjuk seseorang jadi menteri. Ya, kami memang tidak mengira. Kami pikir waktu itu setelah di LKPP, karena pencapaian di LKPP dengan tim melampaui target kan diberikan fasilitas tingkat kementerian, akan dilantik ulang. Ternyata hari Selasa itu kami dapat kabar bukan untuk pelantikan. Pertama kami ditanya dari istana posisi di mana. Yang kedua tentu kami berpikir bahwa istana sudah koordinasi dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Sehingga waktu itu ditanya besok ada di mana, kami sampaikan di Jakarta. Dan Mensesnek Mas Pram mengabari kepastian itu kepada saya, Menseskap Pak Pramono Anung. Dan saya tanya gimana Ibu Ketua Umum, ini hasil komunikasi dengan Ibu Ketua Umum. Nah, kemudian esok harinya kami sebelum dilantik, kami bertemu Ibu Ketua Umum, minta nasihat, dan ternyata betul koordinasi Bapak Presiden dengan Ibu Ketua Umum kemudian merestui kami untuk dilantik waktu itu dengan tugas-tugas yang tentu tidak ringan, karena sering saya sampaikan kalau ini permainan bola saya ini masuk di babak kedua menit ke-13, PR-nya banyak dan tentu ini membutuhkan kesungguhan dan kerja keras. Dan kemudian kami dipanggil hari Rabu hari itu untuk ke istana, termasuk Ibu Ketua Umum juga ikut mengantar kami ketika pelantikan di istana. Apa pesan dari Pak Presiden dan juga Ibu Ketua? Pesan dari Bapak Presiden, beliau menyampaikan birokrasi ini gimana caranya tidak ribet, tidak jelimet. Ini gimana kesibukan birokrasi ini berdampak langsung terhadap rakyat. Dan inilah reformasi birokrasi yang mesti kami kerjakan. Istilah beliau, reformasi birokrasi ini harus berdampak. Ibu Ketua Umum menanyakan gimana nasib petugas kesehatan di desa-desa terpencil, daerah terpencil, guru-guru di daerah terpencil yang honorer, begitu juga terkait dengan mereka yang telah mengabdi cukup lama, ini perlu mendapatkan perhatian. Dan kebetulan ini memang menjadi tupoksi dari Kemenpan RB. Nanti juga kalau nggak salah kita ini ya Pak ya, sapa mahasiswa ya Pak. Seperti apa Pak nanti? Apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, jadi kami setiap ke daerah dengan tim tidak hanya ketemu birokrasi tapi perlu ketemu kampus. Ada perguruan tinggi, ada dosen-dosen, ada mahasiswa di perguruan tinggi. Ini untuk menyampaikan berbagai kebijakan-kebijakan yang berdampak yang sedang dikerjakan oleh Kemenpan RB agar reformasi birokrasi ini jauh lebih terukur. Bisa Pak, apa yang dikeluhkan atau ingin disampaikan ASN ataupun mahasiswa-mahasiswa ini kalau ketemu langsung sama Bapak? Ya nanti paling kita sampaikan ke mahasiswa terkait dengan kebijakan ASN kita dan perubahan-perubahan yang signifikan sebagaimana arahan Pak Presiden untuk reformasi birokrasi berdampak. Dan kami nanti lebih banyak juga ingin mendengar masukan, kritik dan saran dari para mahasiswa dan dosen. Memang masih menyisakan urusan yang belum tuntas terkait dengan Permenpan RB yang mengatur terkait dengan guru dan dosen. Ini yang segera akan kita tuntaskan. Biasanya itu yang banyak pertanyaan. Terus bagaimana kesempatan fresh graduate untuk ikut jadi ASN dan beberapa kebijakan reformasi birokrasi lain. Berarti Pak untuk yang terbaru yang ASN tadi yang honorer itu sudah sampai mana Pak diskusinya juga dengan DPR kelanjutan? Ya, kemarin kita baru bertemu dengan teman-teman Komisi 2 untuk kedua kalinya membahas terkait dengan non-ASN. Karena memang non-ASN atau honorer ini kalau menurut undang-undangnya yang 2014 dan PP-nya bahwa per 28 November tidak boleh lagi ada non-ASN. Nah, kita sedang mencari alternatif solusi yang tidak ada PHK massal, tidak ada pembekakan anggaran, dan tidak ada penurunan pendapatan bagi mereka yang telah bekerja sekarang. Inilah yang sekarang kita cari opsi-opsi yang terbaik sebagaimana arahan Presiden untuk mencari opsi jalan tengah. Selain dikenal sebagai mantan Bupati Banyuwangi dan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas juga dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU dan juga aktif sebagai kader PDIP. Lalu seperti apa sepak terjang Anas dalam menjalani perannya sebagai politisi?
ini kampusnya ada berapa sekolah sih Pak ini di sini? Ya, di sini ada mulai SD, kemudian ada Alia, ada SMA, ada SMP, ada SMK. Oke. Tadi Bapak kalau nggak salah saya sempat mendengarkan Bapak mengajarkan bahwa kita perlu untuk menggali potensi. Iya, Dan itu cara kreativitas. berbeda ya Pak ya, tadi dengan menuliskan Minat minatnya. bakat, Itu iya. juga diterapkan di Ya, kantor. karena menurut kami sekarang ini perlu mendengar dari bawah. Saya pertama kali menjabat di kantor Kemenpan RB itu, saya langsung kasih kertas kosong ke mana? Ke para staf. Kertas kosong, silakan kasih masukan ke saya. Masalahmu, ada masalah apa di kantor ini, keinginanmu apa kepada saya, dan harapannya apa kepada saya untuk memajukan kantor ini, dan ada usulan-usulan kan. Nah, saya bagi itu selalu, baik ketika saya di LKPP, ketika saya di mana Kemenpan RB, dari situ saya tahu bisa metakan, oh ini harapan banyak dari anak-anak, dan saya lihat, oh ini ada potensi yang besar yang bisa kita dorong bersama. Seberapa efektif Pak itu diterapkan dan akhirnya berbuah hasil dengan Karena hasil gini, kinerja? kita ini jangan sampai hanya dapat laporan yang baik. Nah, kalau ditulis ada nama, biasanya dia nggak mau kritik. Nah, dengan apa namanya, dengan ada kertas yang kosong, saya jadi tahu harapan mereka apa, potensi kantor ini apa, tapi problem-problemnya apa saya bisa dapat kira-kira. Pak, berarti tadi saya lihat Bapak cukup dikenal ya Pak di kalangan santri NU begitu Pak. Kita bahas sedikit ke politik, apakah ini juga bisa menjadi tiket untuk bisa mendapatkan suara buat partai pendukung sih Pak? Enggak sih, saya ya tentu ya. Maksud saya tentu setiap segmen itu ada konstituennya ya. Konstituen ada yang di pesantren, ada yang tidak pesantren. Tapi dalam konteks ini saya melihat bahwa pesantren ini punya jasa yang luar biasa dan instrumen pendidikan yang relatif moderat dan menyasar ke seluruh kalangan di pesantren ini. Karena di pesantren ini kan menerapkan sistem boarding ya. Sistem boarding, anak-anak hidup di pesantren dengan ada pengasuh, dengan pengajaran-pengajaran yang moderat, yang tasamuh kira-kira begitu. Nah, tentu sekarang memang kita perlu selektif karena mulai adanya pendidikan-pendidikan yang bersifat radikal ini tentu kita mesti selektif kira-kira. Bapak ini Bapak akademis juga, terus juga kayak banyak ilmu yang Bapak pelajarin ya Pak. Kalau untuk karir politik sebenarnya awalnya seperti apa sih Pak perjalanan seorang Pak Anas? Ya, saya dulu ini sebenarnya blessing in disguise ya. Saya sebenarnya dulu tidak bercita-cita jadi politisi. Jadi waktu itu saya memang aktif di organisasi sejak SMP jadi ketua OSIS, kemudian SMA aktif di OSIS dan jadi ketua komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi sejak awal saya memang aktif di NU. Kemudian saya ke Jakarta, aktif juga di NU ketika waktu itu saya kuliah di UI dan di UNJ. Nah, kebetulan 95 saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa teladan waktu itu bersama teman-teman yang lain. Nah, disitulah kemudian saya 96-97 diusulkan jadi anggota MPR RI utusan golongan. Nah, sejak itulah saya jadi anggota MPR. Nah, sejak itu saya kena candu politik. Nah, sejak candu politik, nah setelah jadi MPR saya sempat menjadi anggota DPR RI. Kemudian setelah jadi DPR saya pulang kampung. Pulang kampung karena saya melihat saya kok sengsara kalau pulang ke kampung harus naik bis. Kalau malam kadang nggak ada bis patas, saya harus ngompreng dari Jember dan seterusnya. Tapi ada cita-cita dan mimpi waktu dari teman-teman gimana ada penerbangan. Harus jadi bupati kira-kira. Kalau melihat pemilu politik 2024? Saya kira 2024 ini pertarungan politik yang sudah diwarnai dengan kedewasaan warga bangsa yang lebih hebat ya. Karena dulu banyak pengamat mengkhawatirkan pemilu yang kemarin. Tapi nyatanya damai-damai saja, nggak ada masalah. Jadi menurut saya rakyat Indonesia dari waktu ke waktu semakin dewasa dan preferensi politiknya juga sudah jauh lebih luas dan saya yakin 2024 akan menjadi perhelatan politik yang menarik dan menggembirakan menurut saya karena pengalaman sebelumnya telah
memberi contoh bahwa warga Indonesia itu dewasa di dalam berpolitik. Sebagai salah satu tokoh NU mungkin ada himbauan Pak, karena kan di dalam dunia politik ini terkadang isu agama ini sering dimainkan begitu, seperti apa Pak? Iya, tentu sudah banyak para tokoh bangsa telah memberikan isyarat kepada kita agar politik ini menjadi politik yang mendidik, yang mengedukasi dan menggembirakan buat rakyat. Tidak harus menjadi instrumen untuk pecah belah. Dan berbagai nasihat yang lain dari para tokoh, para pendiri bangsa sudah banyak. Nah, kita berharap mudah-mudahan 2024 ini menjadi momentum, apalagi sekarang pemilihnya banyak pemula. Dan eranya berbeda dengan 5 tahun lalu. Sekarang media sosial itu begitu kuat memberikan pengaruh kepada anak. Nah, mudah-mudahan kita bisa melampaui 2024 dengan sangat baik dan bangsa ini akan sukses dan akan memilih orang yang terbaik. Pak, menarik nih, saya lihat video Pak, Bapak salah satu kader yang sering dibanggakan oleh Bu Mega karena dibilang salah satu kader terbaik pertama jadi bupati. Gimana nih Pak tanggapannya, hubungannya dengan PDIP, dengan Jadi gini, Bu Mega itu selalu memberikan nasihat yang terukur buat kami. Misalnya sejak saya menjabat, saya dipanggil oleh beliau, titip pasar-pasar rakyat ini gimana caranya tetap terjaga, kira-kira gitu ya. Pasar rakyat, kemiskinanmu piro saiki, turunkan, kira-kira gitu. Pendapatan rakyatmu berapa di Banyuwangi, turunkan. Nah, dari sini arahan Ibu Ketua Bu Mega saya terjemahkan. Saya lihat income per kapita Banyuwangi itu masih 14 juta 2010 dan kemiskinan kami masih 20%. Maka untuk melindungi pasar-pasar tradisional atas saran Ibu Ketua Umum Bu Mega waktu itu, saya sebagai bupati saya tidak izinkan pasar-pasar modern. 10 tahun kami memimpin sampai sekarang tidak diizinkan sejenis misalnya kayak Alfamart ini. Kami tidak izinkan mal-mal besar di Banyuwangi. Kenapa? Untuk mendorong agar pemerataan terjadi. Jadi keberpihakan Ibu Mega ini, Bu Ketua Umum kepada wong cilik luar biasa. Jadi sederhana sekali kepada saya. Begitu kami di periode pertama bisa menurunkan kemiskinan dari 20% ke 8%, kami kemudian oleh Ibu Mega dikasih tiket lagi untuk menjadi bupati periode kedua. Bahkan saya diminta belajar ke Katucak di mana? Di Thailand. Bagaimana pasar tradisional tapi rapi, menarik. Nah, kami diminta menjaga pasar-pasar tradisional. Jadi itulah yang kami kerjakan, termasuk pendapatan rakyat Banyuwangi dari 14 juta naik 53 juta. Itu arahan beliau, sehingga ini yang membuat kemudian Ibu kadang menghubungi kami untuk menanyakan kerja-kerja kerakyatan ini. Berarti bisa dikatakan Bapak cukup sukses membawa Banyuwangi dengan beberapa banyak perubahan yang positif ya Pak ya. Tapi kesuksesan ini bukan kesuksesan saya, ini kesuksesan kolektif bersama rakyat di Banyuwangi, dan arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bagaimana wong cilik dengan berbagai program tadi bisa kami kerjakan. Pak, kalau dengan pengalaman ini misalnya Ibu Ketua Bu Mega meminta Bapak untuk maju ke DKI 1 atau memimpin membenahi provinsi lain, seperti apa Pak tanggapannya? Sampai sekarang belum. Tapi kalau itu bersedia Pak? Belum masalahnya, belum ada tawaran ya, gitu ya. Kalau melihat ini Pak, pencalonan kan banyak ya Pak, dari PDIP sendiri kan juga ada nama-nama seperti Mbak Puan, kemudian Mas Ganjar. Seperti apa melihat dinamika pencapresan khususnya di tubuh PDIP sendiri, seperti apa? Saya kira PDI Perjuangan partai yang kaya pengalaman, ya, dinamikanya juga menarik, dan dari waktu ke waktu sukses melampaui peristiwa-peristiwa politik yang kadang dikhawatirkan oleh banyak orang. Dan khusus capres ini ada di tangan Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Apa nasihat atau pelajaran yang Bapak jadikan teladan untuk bisa memimpin dan menjadi Pak Anas seperti ini, yang selalu terngiang nasihat dari Bu Mega? Bu Mega ini harus turun, Itu harus dengarkan suara bawah. Bu Mega terus turun, dengarkan aspirasi dari bawah, kerjakan monitoring. Maka tadi saya cerita, karena Bu Mega perintah turun, dengarkan rakyat, hampir setiap kali menjabat saya keluarkan kertas kosong putih ke semua staf untuk ngisi harapan dan keinginan kepada saya sebagai CEO baru di tempat itu. Berarti Nah, tentu ya sesuai dengan target Bapak Presiden juga ini untuk bisa kami kerjakan. Tanpa masukan yang apa adanya, pemimpin susah untuk menyelesaikan PR yang ada di depannya.
Berarti Bapak mirip nih ya seperti Pak Presiden Jokowi, sering tuh terjun ke lapangan, kemudian juga lebih open minded. Saya juga pernah lihat nih Bapak bilang, Pak Presiden sering curhat Pak. Spill boleh nggak Pak, curhat apa Pak? Enggak, ya beliau nyampaikan, Pak Nas, ini birokrasi ini kok kesannya ruwet, jelimet. Karena sibuk siang malam, tapi gimana caranya ini supaya lincah dan berdampak. Nah, maka arah anak beliau ini sekarang saya jadikan tagline, birokrasi bergerak untuk reformasi berdampak.